Halo Tris, bertemu lagi dengan saya El di Potensi Kita, podcast LL Dikti Wilayah 3 Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 1 Jakarta di Lintas Sore. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tris, kalian udah tahu belum kalau belum lama ini, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 baru aja dilantik. Sejak Agustus ini, Profesor Dr. Tony Toharudin menjabat sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 3. Beliau merupakan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan memimpin di lembaga tersebut sejak tahun 2018. Prof. Tony yang lahir pada tanggal 1 April tahun 1970 di Tasikmalaya ini besar dalam keluarga yang sederhana, tapi sangat memperhatikan betul pendidikan. Meski harus membiayai sekolah sendiri, mulai dari dagang keliling kampung hingga menjadi kernet angkot pernah dilakoninya. Semangat beliau pun tak pernah surut. Satu pesan yang selalu diingat dari keluarganya adalah soal pendidikan. Hal itulah yang membuat beliau terus menempuh pendidikan hingga gelar profesor. Perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan membuat karakter Profesor Tony Toharudin menjadi gigih, ulet, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Kini, nasib sang mantan kernet angkot itu telah berubah, bahkan mencapai prestasi sebagai seorang profesor bahkan kepala lembaga. Di episode kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan Profesor Dr. Tony Toharudin di edisi Lintas Sore Jakarta. Selamat menyaksikan. Kisah sukses hari ini kami hadirkan seorang kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI MSc. Langsung saja kita sapa, sudah ada di ujung telepon. Selamat sore, Prof. Tony. Selamat sore, Mbak. Sehat kabarnya ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof. Tony, mungkin boleh cerita dong kepada kami bagaimana latar belakang dari pendidikan seorang Prof. Tony, perjalanannya sampai menjadi Kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta. Secara singkat mungkin ya, Prof, ya, seperti apa sih suka duka dalam pendidikan bahkan sampai meniti karir, Dok? Prof. Ya, saya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Pada saat itu saya umur kelas 5 SD ditinggal ayah ya. Dan berjuang untuk memperoleh pendidikan karena ibu saya berpesan dengan pendidikan insya Allah bisa menjalani hidup dengan baik. Iya, Prof. Dan pada saat itu ibu saya juga tidak bekerja. Dan alhamdulillah saya bisa membantu ibu saya untuk berjualan, untuk apa segala macam, sehingga saya bisa sekolah SMP, SMA, dan masuk perguruan tinggi. Tetapi kalau perguruan tingginya swasta mungkin nggak kuliah juga. Masuk Unpad tahun 89. 89 sudah mulai kuliah ya, berarti, Prof? Iya. Mohon maaf, Prof, itu dulu tinggalnya masa kecil di mana, Prof? Jakarta atau di... Ya, di Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Oke. Setelah masuk Unpad tahun 1989 saya masuk Unpad. Selesai 94 dan langsung ditawari sebagai dosen. Oke. Di Unpad. Ya, Prof. Ya, di Unpad mulai dosen 95. Perjuangan belum selesai, kemudian saya ikut kuliah S2 di Leuven di Belgia. Wow. Jalurnya dari mana, Prof? Ya, itu sebetulnya saya sebelum S2 di Belgia, saya pernah non-degree di Nijmegen di Belanda. Delta Scholarship. Kemudian saat itu saya menjalin komunikasi dengan salah satu profesor di KU Leuven di Belgia. Oh, wow. Kemudian saya pulang, kemudian berikutnya tahun 2004 saya langsung pergi lagi ke Belgia untuk master degree. Ke Belanda dulu baru pulang, kemudian ke Belgia mengambil S2 di statistik di KU Leuven. Perjuangan juga belum selesai karena Belgia waktu itu saya tidak dapat beasiswa. Saya berusaha untuk bekerja sambil bekerja, kuliah sambil bekerja. Di Belgia, Prof, ya? Di Belgia. Kerjaannya apa tuh, Prof?
bekerja di kantin universitas. Oh. Mm-mm. Saya kalau Belgia itu kan terkenal dengan birnya ya. Iya. Jadi berat ratusan macam bir di Belgia. Mm-mm. Saya bekerja di salah satu pabrik bir terkenal di Belgia, Stella Artois. Wow. Karena di waktu malam orang sulit untuk bekerja. Nah, saya ditawari bekerja di malam hari. Kira-kira mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Besoknya sambil langsung kuliah setelah kerja. Capek Jadi dong. saya Bang. selesai, capek. Mm-mm. Ya, jadi kerja di kantin, kerja di pabrik, dan kadang-kadang jadi volunteer. Dan akhirnya selesai di Belgia tahun 2005 ya, karena satu tahun lebih lah sedikit untuk menyelesaikan S2. Saat itu saya ditawari S3 di Belgia. Lagi-lagi beasiswanya nggak ada, akhirnya saya pulang. Kemudian setelah pulang, karena komunikasinya masih baik, saya dihubungkan dengan salah satu profesor di Groningen University di Belanda, dan saya akhirnya kuliah di situ S3-nya. Di Belanda tahun 2007. Selesai 2010. Wow, 2010 Ya. saya baru mulai kuliah S1, Prof. Profnya udah Masih S3 ya? Ya, S3 selesai 2010. Oke. Sudah, itu perjalanan pendidikan saya. Pendidikan. Nggak mudah berarti ya, Prof ya? Banyak perjuangan Nggak juga mudah. di pendidikan Nggak itu, mudah, Prof. dari SD, SMP, SMA, S1, S2. Ya. Nggak mudah banget. Itu kan Sangat berat perjalanan. karena kan biaya untuk kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa, kemudian juga bekerja begitu ya, Prof ya. Kalau memang ada pesan dari Ibu tadi ya, Prof ya, kalau kita punya pendidikan pasti semuanya dimudahkan. Selain mungkin orang tua yang sebenarnya memotivasi Prof Tony dalam meraih pendidikan tersebut, apa Prof dan siapa? Ya, pertama memang ingin memperbaiki kehidupan keluarga ya. Motivasinya ya, tujuannya gitu. Apa namanya, dengan pendidikan itu insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini ada. Kemudian ya ibu saya ya dan kakak-kakak saya yang memotivasi untuk bisa dan semuanya berpendidikan. Ya. Oke. 2010 menyelesaikan S3, lanjut perjalanan karir. Lanjut Seperti apa, Pak? 2000 awalnya? Ya, saya mencoba kompetisi di anggota Badan Akreditasi Nasional. 2012 saya dilantik oleh Menteri waktu itu Pak Nuh ya sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Waktu itu sebagai anggota sampai 2017 ya. 2018 saya terpilih lagi dan kali ini bukan anggota tapi ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah 2018 sampai 2023. Oke. Ya, walaupun ngajar masih tetap di Universitas Pajajaran. Itu perjalanan memimpin institusi. Memimpin institusi. Oke. Selanjutnya, Prof, menjadi seorang kepala kemudian saya 2000 baru bulan SK Mei 1 Mei 2023 saya alhamdulillah mendapat SK guru besar. Oh, oke. Ya, baru sekali 1 Mei 2023. Baru banget ya, Prof ya? Baru sekitar 4 bulan ya berarti, Prof ya? Kemudian selesai di BAN itu Juni 2023 ya. Karena Mas Menteri memperpanjang masa keanggotaan dari harusnya Januari sudah selesai. Tapi diperpanjang sampai Juni 2023. Kemudian setelah itu
back to kampus, ada vakum sekitar 2 bulannya, Juni, Juli. Dan pada saat bulan Juni saya ikut bidding di Kepala L2 Dikti wilayah 3 Jakarta. Jadi vakum 2 bulan, kemudian 3 Agustus saya dilantik oleh kementerian, dalam hal ini Bu Sekjen, tanggal 3 Agustus. Oke. Baik, ada lika-liku dari perjalanan karir, mungkin kendala-kendala yang dihadapi dari perjalanan karirnya Prof. Tony? Ya, alhamdulillah ya dalam perjalanannya diberikan kelancaran dan kemudahan. Tetapi ya lika-liku sedikit dinamika di dalam satu posisi memang ada. Tapi itu menjadi satu pelajaran untuk perbaikan gitu ya, refleksi sehingga terus improve kualitas diri saya. Oke, Prof. Tapi kalau misalnya menghadapi banyak kendala, terutama kalau untuk karir ya, Prof ya, semakin kita tinggi pencapaian karir kita, tentu banyak banget kita ketemu dengan berbagai macam permasalahan. Masalah dari internal teman satu atau rekan sesama profesi, begitu ya Prof ya. Kira-kira seperti apa dari Prof Tony untuk memecahkan masalah hal-hal yang seperti itu, Prof? Ya, yang paling penting kita profesionalismenya tetap dijaga dan juga integritas ya. Integritas dari kita juga harus teruji. Artinya walaupun ada sedikit ya goncangan begitu, kalau kitanya istiqomah pada profesionalisme, integritas dan bisa menjaga kualitas diri, ya insya Allah tidak akan ada hambatan yang berat. Ya. Oke, pernah ada di level terendah sepanjang karirnya Prof Tony? Ceritanya seperti apa, Prof? Level terendah maksudnya gimana? Pernah nggak mengalami titik terendah dalam perjalanan karirnya Prof Tony selama ini? Selama ini dalam perjalanan karir saya memang tidak ada ya, tapi barangkali kalau ada hal-hal yang sifatnya pekerjaan yang harus kita selesaikan sih selalu terjadi, tetapi kita tetap menjalankan tugas dengan baik. Ya. Oke. Karena ini adalah program kisah sukses. Apa arti kesuksesan untuk Prof Tony? Arti kesuksesan mungkin menurut saya pribadi adalah bisa menginspirasi orang lain untuk tetap berjuang pada jalurnya gitu ya. Atau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya, kalau saya mungkin bisa membahagiakan keluarga ya, bukan dari sisi harta tetapi dari sisi menjalankan tugas dengan baik dan dipandang orang istilahnya telah amanah menjalankan tugasnya. Jadi sekali lagi menginspirasi dan juga bermanfaat buat orang lain, apalagi memberikan motivasi yang dulu perjuangannya sangat berat, kemudian orang mencoba untuk melihat seperti saya ini kemudian bisa berhasil. Ya. Oke, ini sangat menginspirasi sekali dari kita. Ternyata juga pada saat menempuh pendidikan tidak semua Prof ya, gelar seperti Prof Tony, doktor ya begitu ya Prof ya. Ini ternyata mudah untuk didapat, tapi ada lika-likunya begitu ya Prof. Ya. Oke. Betul sekali. Baik. Prof mungkin punya pesan untuk saudara pendengar juga yang mungkin pesan yang menginspirasi, pesan motivasi dari Prof Tony untuk saudara pendengar yang juga mungkin dalam segi pendidikan ingin seperti Prof Tony. Seperti apa Prof motivasinya?
Ya, saya pesannya untuk generasi muda yang sedang berjuang memperoleh pendidikan, jangan putus asa ya. Walaupun kondisi katakanlah keluarga tidak mampu untuk istilahnya dalam sisi materi, insya Allah dengan perjuangan yang keras, insya Allah akan berhasil, itu saja. Amin. Baik. Jadi sekali lagi anak muda sekarang, apalagi pemerintah sekarang sudah memberikan banyak jalan ya, beasiswa berbagai macam. Kalau Anda sudah bisa berprestasi, insya Allah tidak akan mengalami kesulitan untuk studi lanjut dan lain-lain. Amin, amin. Baik, terima kasih Prof. Tony sudah berbagi bersama dengan kami cerita dan juga pengalamannya. Sukses selalu untuk Prof. Tony. Sampai ketemu lagi Prof, nanti di lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi di RRI Pro 1 ya. Sehat selalu Prof. Tony, sukses selalu, selamat sore. Ya, sore. Kepala LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta, Profesor Dr. Tony Toharudin SSI MSc, dalam kisah sukses hari ini. Wah, gimana Tris kisah perjuangan dari Profesor Dr. Tony Toharudin mengenai perjalanannya hingga mencapai gelar profesor dan menjadi seorang kepala lembaga. Saya El dari Potensi Kita, sekian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.